Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang bersiap-siap untuk ujian, untuk tahap selanjutnya? Maaf baru sempat bikin video lagi berhubung adanya kesibukan-kesibukan di sekolah. Uh, Bagi yang sudah ujian gimana ujiannya? Apakah susah atau gampang? Insya Allah mudah-mudahan yang ujian lulus semua ya. Dimurahkan rezekinya, amin. Bagi yang baru bergabung saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share atau berkomentarlah dengan komentar yang membangun. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Jadi ini sesuai kisi-kisi ya, sesuai kisi-kisi terbaru. Silahkan teman-teman pelajari ya. Kemampuan untuk menciptakan, memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar adalah A. Problem based learning, B. Contextual teaching learning, C. Project based learning, D. Open inquiry, E. Cooperative learning ya. Kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Ya. Memiliki daya cipta ya, dengan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah contextual teaching learning ya. Kita lihat pembahasannya, ciri-ciri CTL atau contextual teaching learning. Yang pertama, konstruktivisme. Konstruktivisme adalah proses membangun atau mengembangkan pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Yang kedua ada inquiry, adalah proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir sistematis. Pengetahuan bukanlah hasil dari mempertimbangkan sejumlah fakta, tetapi hasil dari proses menemukan sendiri. Yang ketiga, pembelajaran menekankan pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai media sehingga pembelajaran lebih bermakna. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh ya, ini ada dari kita lulus ya, bedah tuntas soal Pertes PPG 2022 dan ini gratis ya. Dia Kamis tanggal 14 April 2022 jam 13 waktu Indonesia Barat ya, dia via Zoom ya. Jadi teman-teman silahkan daftar, ini gratis kok dari Ibu Salama ya. Dia penulis buku bestseller untuk soal-soal CPNS dan sebagainya. Nah, ini segera daftar, peserta terbatas ya. Jadi silahkan gabung di sini ya. Klik link ini dan silakan bergabung. Nanti juga saya akan simpan linknya di kolom deskripsi. Silakan teman-teman buka di bawah video, nanti saya sediakan linknya di sana. Ini gratis ya, tidak apa-apa, ikut saja. Sangat bagus ini teman-teman. Jadi silahkan ikut. Saya sangat merekomendasikan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. B. Saya menugaskan siswa membuat media, saya salah tulis ya, dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. C. Saya bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. E. Saya mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasanya. Kira-kira yang mana nih jawaban yang tepat? Ada kasus siswanya, guru ini hanya mengandalkan metode ceramah. Nah,
Nah, siswa akibat tidak tersedianya media dan sumber belajar yang memadai ya. Nah, akhirnya prestasi belajar siswa rendah ya. Ini dia akibatnya. Kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang terbaik adalah option A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa ya. Jadi kita manfaatkan saja alam sekitar sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa ya. Jadi bagaimanalah cara kita dalam membuat kreativitas ya. Bagaimana cara kita berkreasi agar daya atau prestasi belajar siswa tidak menurun atau malah jenuh dengan terus-terusan menggunakan metode ceramah ya. Tidak tersedia media dan sumber belajar yang tersedia di sekolah bukan menjadi alasan bagi guru harus kreatif dalam mendayagunakan berbagai media alam sekitar agar pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Kita lanjut. Mengajar di kelas yang berjumlah 40 orang siswa, kegiatan yang dilakukan oleh siswa adalah diskusi tentang materi pelajaran. Anda mengamati kegiatan pembelajaran selama diskusi, namun selama pengajaran masih cenderung ramai dan banyak siswa yang bergurau. Berdasarkan hal tersebut, tindakan Anda adalah A. Membebaskan siswa untuk berdiskusi meskipun ramai dan gaduh. B. Memberhentikan diskusi dan memaksa siswa agar memperhatikan. C. Memberikan aturan baru dalam berdiskusi dengan materi yang berbeda setiap kelompok. D. Membiarkan saja kegiatan diskusi yang berlangsung dengan anggapan diskusi cenderung ramai. Oke, ini ada 40 siswa. Sebenarnya ini melanggar ya. Harusnya di Dapodik itu paling tinggi 32 siswa ya. Ya, tapi saya kurang tahu kenapa sangat tinggi seperti ini. Mungkin hanya untuk mengajak teman-teman berpikir kalau 40 siswa menghadapi 40 orang siswa itu memang luar biasa gaduhnya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah memberikan aturan baru dalam berdiskusi dengan materi yang berbeda setiap kelompok. Itulah cara kita atau langkah yang terbaik yang bisa kita lakukan kalau siswanya ramai dan gaduh ya. Nah, coba kita lihat kalau langkah-langkah mengatasi siswa ramai saat diskusi. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah mengatasi siswa ramai saat diskusi. Yang pertama, mengenal karakteristik siswa. Jadi kita sebagai guru harus mengenal karakteristik anak didik kita atau siswa kita. Guru harus tetap berusaha mengenal siswa satu persatu beserta karakter masing-masing. Penting dalam melakukan pembagian kelompok. Nah, biar tidak berkumpul semua yang gaduh di sana ya. Yang kedua, memilih tugas atau proyek yang memancing kerjasama. Nah, nih kita harus memilih proyek yang memancing kerjasama antara kelompok ya. Keep moving, masing-masing kelompok memiliki topik yang berbeda untuk dibahas. Nah, ini dia. Kemudian pengaturan denah duduk. Mengatur denah duduk juga sangat penting. Siswa yang cenderung pendiam jangan ditempatkan bersama siswa yang pendiam juga. Yang kelima, saya lupa enter tadi. Pertanyaan tingkat tinggi ya, berikan mereka pertanyaan-pertanyaan yang menarik, partisipasi siswa, merangsang siswa untuk berpikir agar tidak pecah konsentrasinya dan melakukan kegaduhan yang asal bunyi saja atau asal ramai saja ya, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe dan berkomentar lah. Untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak, guru lebih tepat memilih alat permainan A. Sepeda 3 roda, gerobak kecil dan bola. B. Kartu gambar, kartu kata dan kartu suku kata. C. Cermin pakaian, kostum dan aksesorisnya. D. Krayon, spidol dan kertas gambar. Kira-kira yang mana nih yang bisa mengembangkan kemampuan sosial emosional anak ya? Metode media yang cocok untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak.
Apakah sepeda 3 roda, gerobak kecil dan bola, atau kartu gambar, kartu kata, dan kartu sukata? Nah, ini dia jawabannya. Jadi jawaban terbaik adalah sepeda 3 roda, gerobak kecil, dan bola. Perkembangan sosial emosional anak adalah proses perkembangan pribadi anak selaku seorang anggota masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain. Perkembangan ini berlangsung sejak bayi hingga akhir hayat manusia. Pemilihan media untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional adalah dengan menyediakan media yang menumbuhkan interaksi dengan orang lain, baik langsung maupun tayangan media, animasi atau film. Jadi ini dianggap yang terbaik karena bisa, kalau sepeda 3 roda kan bisa ganti-gantian, mereka bisa bermain dengan teman-temannya. Gerobak kecil juga seperti itu, mereka bisa berinteraksi langsung, apalagi dengan bola ya, itu sangat cenderung memancing anak-anak untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan berkomentar lah. Pak Tino akan menjelaskan konsep perkalian sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik kepada siswa dengan peragaan sebagai berikut. Yang pertama, Pak Tino mengajak siswa mengamati 5 ekor kucing yang ada di halaman sekolah. Kedua, banyak kepala seekor kucing ada 1, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 dikali 1. Yang ketiga, banyak kepala seekor kucing ada 2, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 dikali 2. Selanjutnya, yang keempat, banyak kepala seekor kucing ada 4, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 dikali 4. Peragaan yang dilakukan oleh Pak Tino di dalam pembelajaran matematika termaksud model pembelajaran A. Inquiry and Discovery Learning, B. Contextual Teaching and Learning, C. Problem Based Learning, D. Cooperative Learning. Kira-kira dia masuk ke model pembelajaran yang mana? Ya, jadi jawabannya adalah contextual teaching and learning ya. Contextual teaching and learning. Ciri-ciri CTL, media dan sumber belajar dari lingkungan siswa membangun pengetahuan dari pengalaman sendiri atau konstruktivisme. Jadi ini ada di kisi-kisi ya. Ya, makanya saya ambil 2 soal untuk konstruktivisme ya. Pembelajaran diarahkan menemukan konsep perkalian dan inquiry ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Menurut model pembelajaran kontekstual, komponen utama yang lengkap terdiri dari A. Inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, penilaian autentik, dan refleksi. B. Konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. C. Konstruktivisme, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, penilaian autentik, dan refleksi. D. Konstruktivisme, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, dan refleksi. Kira-kira yang mana nih komponen utama yang lengkap ya? Model pembelajaran kontekstual. Ya, jadi jawabannya adalah option B. Konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. Ini dihafal-hafal ya, kalau bisa dipaham betul. Nah, ini dia prinsip model pembelajaran kontekstual atau CTL. Yang pertama, konstruktivisme, proses membangun atau mengembangkan pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Yang kedua, inquiry, penyelidikan dalam pembelajaran kontekstual, artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir sistematis. Bertanya, pertanyaan belajar pada dasarnya bertanya dan menjawab pertanyaan. Yang keempat, masyarakat belajar, pelaksanaan komunitas belajar. Yang kelima, permodelan adalah proses belajar sebagai contoh untuk menunjukkan sesuatu yang dapat ditiru oleh setiap siswa ya.
Yang keenam, refleksi adalah proses penyelesaian pengalaman yang telah dipelajari yang dilakukan dengan menyortir kejadian yang telah melakukan melalui pembelajaran. Yang ketujuh, penilaian autentik adalah proses oleh guru untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar siswa. Ya, kalau bisa ini dihafal-hafal sedikit ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pembelajaran kontekstual, saya lupa kasih S ya. Dalam IPA pada siswa kelas 1 SD, khususnya permodelan harus mengakomodasi karakteristik perkembangan peserta didik. Pemodelan yang sesuai untuk kegiatan mengidentifikasi bagian-bagian anggota tubuh adalah A. Mengamati gambar tubuh manusia, B. Memperagakan tubuh diri sendiri, C. Memasangkan kartu kata dengan anggota tubuh, D. Tanya jawab nama bagian-bagian anggota tubuh. Ya, yang paling pemodelan yang paling sesuai untuk kegiatan mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dalam pembelajaran kontekstual ya. Ya, jadi yang paling tepat adalah memperagakan tubuh sendiri. Tidak perlu repot-repot lagi menyediakan media-media. Kalau tanya jawab hanya sebatas bukan kontekstual ya namanya. Memasangkan kartu kata dengan anggota tubuh, ini juga bisa langsung ke anggota tubuh ya. Mengamati gambar tubuh manusia, memperagakan tubuh diri sendiri. Tapi lebih enak lagi kalau lebih diperagakan ke tubuh diri sendiri ya. Memasangkan kartu kata dengan anggota tubuh, ini juga bagus ya. Tapi lebih enak kalau ini ya, tidak perlu lagi menggunakan bagian-bagian tubuh untuk kelas 1 SD. Kelas 1 SD itu hanya mungkin mengamati hanya sekitar mata, badan, bagian-bagian luar tubuh. Nanti kelas 4 baru masuk ke bagian-bagian dalam tubuh manusia. Seperti itu. Nah, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share, serta berkomentarlah biar saya makin semangat. Semoga lulus semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.